Bagaimana caranya pemerintah bisa memberikan stimulus, memberikan kemudahan-kemudahan untuk sektor UMKM ini bisa berkembang dan bisa mengembalikan spending. Pada dasarnya kalau seandainya sekarang kemampuan masyarakat untuk consumer spendingnya tidak ada, maka industri UMKM baik itu service, baik itu manufacture, itu semua tidak akan bisa jalan. Dan ini akan menjadi salah satu motor untuk munculnya resesi besar di Indonesia. Rich people, Anda baru saja melihat video yang saya buat sebelum masa PSBB dan karantina atau lockdown yang ada di Indonesia. Anda sudah mendengar kata-kata stimulus, kata-kata consumer confidence, dan resesi. Sesuai judul daripada YouTube ini, selamat datang resesi di Indonesia, apakah ini misi bunuh diri bangsa kita? Resesi secara definisi apabila pertumbuhan ekonomi atau GDP growth itu minus 2 kali dalam 2 kuartal ya, maka secara teori atau definisi suatu negara akan masuk di dalam resesi. Resesi masih oke, jangan sampai nanti kita masuk ke dalam depresi. Seperti tahun 1929 ada Great Depression di United States, itu tentunya akan lebih luar biasa. Nah, masalahnya, sudahkah aparatur negara, para pemimpin, mulai dari menteri, kemudian pemimpin daerah, sudah menyadari bahayanya resesi? Karena yang saya lihat dengan kondisi new normal yang saat ini terjadi, nampaknya mentality daripada bangsa kita, rakyat kita, mungkin juga dari pejabat negara, kalau Anda lihat, masih slow banget ya, masih benar-benar pelan, dan mereka nampaknya tidak melihat sebuah urgensi yang ada di negara kita saat ini, bahwa resesi ini sudah di gerbang depan dan tinggal satu langkah lagi kita bisa tercebur di dalam suatu kondisi yang kita sebut dengan resesi. Nah, kalau kita sudah bicara resesi, lalu apa dampaknya? Sebelum itu perlu Anda ketahui bahwa research atau prediksi dari lembaga rating seperti Kementerian Keuangan mengeluarkan juga prediksinya, kemudian Moody's dan dari Oxford Economics, mereka rata-rata mempredik bahwa kuartal 2 tahun 2020 GDP growth Indonesia adalah minus, ya, GDP-nya minus kurang lebih antara 3% sampai 6% itu by Oxford Economics. Ya, untungnya Moody's masih ngasih +1, artinya nggak tahu apa sudut pandang dia sampai membuat kira-kira Indonesia ini bisa +1. Ini merupakan kontrarian. Tapi kita harus melihat dari sisi resiko, apabila terjadi 2 kali minus GDP ini, maka Indonesia akan masuk di dalam resesi. Kemudian, kenapa sih kok bisa sampai minus? Ternyata 60% daripada faktor kontributor minusnya GDP ini karena consumer confidence. Nah, kita akan bahas di sini. Consumer confidence itu berarti kepercayaan diri saya, kepercayaan diri Anda untuk melakukan spending. Makanya di video tadi, saya sudah membaca arah daripada COVID ini, bahkan sebelumnya di video Big Restart Astronaci yang kedua, tujuan daripada COVID yang saya mengkategorikan ini seperti bioterrorism. Walaupun ini masih bisa kita kategorikan sebagai konspirasi teori, tapi marilah kita coba menyebut ini sebagai bioterrorism. Apabila itu terjadi, maka skenario bahwa hancurnya consumer confidence karena satu krisis yang kita sebut dengan pandemi ini, itu akan menyebabkan kita masuk resesi. Salah satu faktor utama daripada consumer confidence yang jebol adalah pengangguran. Jelas, sekarang Anda tahu. Kalau sebelumnya, Anda bisa lihat di video-video Astronaci sebelumnya bahwa kita bicara COVID akan menyebabkan pengangguran. Itu sebelum Indonesia dinyatakan PSBB. GDP turun, unemployment naik, sekarang sudah mulai terbukti apa yang saya lihat sebelumnya, PHK di mana-mana. Nah, ini belum apa-apa. Begitu PHK di mana-mana, orang nggak punya uang lagi, kemudian mereka mengirit untuk berbelanja, akhirnya consumer confidence turun. Oleh karena itu kan saya sempat bilang bahwa kita yang hari ini bisnisnya naik, ya, di sektor-sektor yang justru naik, let's spend the money. Masukin ke pasar. Apapun bentuknya, Anda mungkin lebih aktif belanja, Anda mensupport agar semua orang tidak lagi ketakutan. Kalau semua orang dengan kondisi wait and see, maka ini akan mempersulit. Satu orang wait and see, oke, tapi kalau seluruh masyarakat wait and see, maka tidak ada uang berputar. Negara ini adalah seperti perusahaan besar, cash flow. Pada saat negara ini masuk dalam cash flow problems, ini akan menjadi problem besar. Nah, bagaimana langkah pemerintah? Catat baik-baik, pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara, karena Indonesia bukan negara yang terlalu banyak uangnya, dan kita masih punya utang yang luar biasa, dihantam dengan kondisi seperti ini. Duit dari mana? Kolektif pajak kurang.
devisa negara dari ekspor kurang karena lockdown di mana-mana, ekonomi global tidak jalan. Kalau global recession kita juga akan kena, ekspor juga tidak jalan, maka mau income dari mana? Pariwisata juga tutup, ya kan? Jadi salah satunya adalah Indonesia sudah mencoba memberikan stimulus seperti agenda di video yang saya sebutkan, ada saran buat pemerintah, salah satunya stimulus harus cepat diberikan karena kalau tidak cash flow akan menjadi problem di negara kita. Nah, langkah pemerintah ternyata sudah melakukan hal yang benar, 405 triliun untuk stimulus COVID ini diambilkan dari APBN, kemudian di bulan Juli ini nanti akan digelontorkan 100 triliun mulai melakukan pencairan, lalu selain itu munculnya obligasi, ya. Jadi pemerintah melakukan ada obligasi long term yang pertama kali 50 tahun, dia bikin surat berharga negara dalam bentuk long term bondnya Indonesia 50 tahun. Jadi Anda jangan berpikir bahwa ini kita utang lagi keluar, ini bentuk yang lain, ini salah satu instrumen keuangan di debt capital market dengan menerbitkan surat utang negara yang mana ini nilainya 1 miliar dolar dengan sengaja dibikin produk surat utang negara yang berbasis US dollar. Untuk dalam negerinya dikeluarkan ORI 17 untuk penanganan COVID, mentarget 5-10 triliun dengan kupon yield 6,4%. Siapapun bisa beli, saya bisa beli, Anda bisa beli ya, dengan maksimum 3 miliar per orang. Itu tujuannya apa? Supaya negara punya uang lagi, dan itu tenornya kalau tidak salah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun pinjam uang dari masyarakat domestik, sedangkan yang untuk luar negeri kurang lebih sekitar 50 tahun ya. Jadi ini salah satu pengadaan dana. Yang jadi masalah, sekarang yang jadi masalah, saya berharap video ini juga ditonton oleh pejabat dan aparatur yang memiliki kewenangan untuk segera menggelontorkan stimulus ini. Kalau Anda tidak menyadari dan Anda bermain-main dengan dana yang seharusnya sudah disiapkan, lalu Anda mencoba mengkat, mungkin karena Anda tidak mengerti bahayanya resesi yang terjadi, ya. Apabila Anda telat untuk menggelontorkan dana stimulus tersebut dan tidak membuat cash flow di masyarakat ini berjalan, bisnis tidak berjalan, mulai dari UMKM sampai industri mati gara-gara tidak ada stimulus daripada negara, jabatan Anda mungkin akan terancam dan semua orang akan mati di Indonesia. Makanya saya bilang bahwa apakah ini misi bunuh diri? Kenapa dana 405 triliun yang sudah disiapkan lambat sekali penanganannya, dan kita melihat dengan adanya new normal tidak terlihat adanya satu gejolak atau euforia bahwa stimulus ini segera dijalankan. Ya, ini menjadi tanda tanya besar. Apa sebenarnya agenda di belakang itu? Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa dengan tegas untuk menindak hal ini dan APBN yang sudah disiapkan, stimulus yang sudah disiapkan bisa langsung masuk tepat sasaran dan ekonomi UMKM ini maupun industri bisa langsung jalan. Pada saat ekonomi sudah jalan, mereka punya kesempatan untuk bernafas di sini dan akhirnya pengangguran bisa dikurangi. Pada saat pengangguran sudah berkurang, maka consumer confident naik. Begitu consumer confident naik, ini seperti self system, jadi self-contained system. Jadi dia kayak bergerak sendiri, rodanya berputar sendiri lagi, dan ini yang akan menyelamatkan negara kita. Tetapi apabila kita masuk di dalam cash flow problem karena ada birokrasi yang berbelit-belit, stimulus dipersulit, untuk korupsi, dicari untuk kepentingan sendiri, Anda jangan main-main. Kalau Anda melakukan ini, sekali lagi saya ingatkan, semua akan hancur lebur pada saat kita masuk resesi. Kemudian surat berharga negara Indonesia yang kredit ratingnya bisa mungkin diturunkan jadi B- misalnya, akhirnya tidak ada harganya, tidak ada orang yang mau invest, tidak ada foreign direct investment. So that's game over. Game over, all done, ya. Jadi kita saat ini sedang menunggu juga second wave of COVID-19. Apakah ini akan terjadi second wave? Prediksi saya second wave ini adalah lokal. Tetapi Indonesia belum second wave. First wave kita saja belum selesai. Dan saya bisa predik akan tembus 100.000 segera. Dengan peningkatan 1.000 per hari, nggak nyampe 6 bulan, itu saya rasa akan eksponensial. Semakin gencar dilakukan tes, akan semakin terlihat. Jadi video ini membuat Anda sadar, pentingnya Anda menyadari bahwa resesi ada di depan mata. Dan untuk pemangku kepentingan, para pejabat segera gelontorkan uang ini untuk masyarakat Indonesia atau Anda juga mati, ya. Dan untuk kita, baik itu karyawan, pengusaha, lakukan yang terbaik. Jangan sampai Anda dipecat, berikan kontribusi kepada perusahaan yang meng-hire Anda dengan baik, berikan extra miles. Dan untuk pengusaha, pintar-pintar memilih sektor usaha, karena saya percaya bahwa walaupun ada krisis COVID seperti ini, tetap ada sektor yang akan diuntungkan, ya. Itu selalu. Jadi pikirkan hal itu. Dan apabila Anda sekarang sudah memiliki forecast bahwa bisnis ini akan mati,
karena sektornya segera cut loss amputasi dan Anda mungkin bisa pindah ke sektor yang lain. Saran saya kalau Anda saat ini bekerja sebagai pekerja pabrik di satu sektor tertentu, Anda dapat gaji UMR dan kemudian industrinya lambat laun akan mati, saran saya tingkatkan ilmu atau skill di bidang yang lain. Jadi Anda bisa lintas sektor. Anda tidak hanya terjebak di dalam satu sektor. Contohnya misalnya, di dunia aviasi sekarang lagi hancur banget. Ada yang pramugari di-cut gajinya, ada pilot yang di-cut, atau mungkin calon pilot yang tidak dapat kesempatan kerja. Kalau Anda cuma punya skill pilot doang, Anda tidak kuliah, Anda tidak punya kemampuan yang lain, Anda akan mati di sini. Sebisa mungkin Anda pindah, karena zaman sekarang yang penting you get money first untuk hidup, untuk melanjutkan kehidupan kita, membayar semua biaya kebutuhan. Kalau Anda misalnya di sektor-sektor yang mungkin sebagai mekanik dan kemudian industri otomotif akhirnya jatuh, Anda harus beralih ke tempat yang lain. Jadi ini adalah masalah besar dan saya berharap masyarakat Indonesia, baik Anda yang belum pernah menyicipi dunia perkuliahan atau Anda yang mungkin di daerah, mudah-mudahan video ini bisa menyentuh hati Anda untuk bangkit dan menyelamatkan diri Anda, karena Anda jangan menuntut pemerintah. Pemerintah juga bingung menyelamatkan Anda kalau Anda tidak memiliki skill. Tingkatkan kompetensi Anda agar Anda bisa bekerja lintas sektor dan pada akhirnya Anda bisa bertahan melalui badai ini. Prediksi Astronaci, situasi seperti ini akan sideways sampai 2022 berdasarkan price cycle dari analisa IHSG, di mana kita percaya bahwa IHSG ini mencerminkan juga kondisi ekonomi. Kita melihat saat ini indeks bergerak di dalam wave 4 dan wave 4 ini bergerak sampai tahun 2022 sideways besar, setelah itu baru akan selesai di 2022 ya. Jadi kita sedang mengamati kemungkinan masuknya Indonesia ke dalam resesi. 2021 ini adalah challenging moment yang sangat berat. Kalau Anda punya aset dan Anda merasa bahwa sekarang saya tidak memiliki aset yang liquid, segera cut. Anda mungkin bisa jual dan pegang cash. Cash is the king. Anda bisa investasi. Kalau punya duit, sekarang beliin saham yang sedang jatuh murah. Kemudian Anda juga bisa beli surat berharga negara, ya. Terus Anda bisa beli gold dalam bentuk fisik, misalnya logam mulia, itu bisa menjadi pilihan. Ini untuk Anda yang saat ini punya uang tapi bingung mau ditaruh di mana, ya. Itu saran kita. Dan untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya meningkatkan modal atau menggrowing modal kita di era COVID seperti ini dan Anda bingung harus kemana, silakan langsung WhatsApp ke Trading Advisor Astronaci. Kita langsung ngobrol di WhatsApp ini bagaimana cara mengalokasikan uang saya agar tidak tergerus resesi, karena uang Anda pasti akan habis kena hyperinflation dan resesi ketika itu datang. Uang ini nggak ada artinya. Anda punya 1 miliar sekarang mungkin terlihat besar, tapi ketika itu nanti semua datang, uang 1 miliar hilang. Nggak ada artinya, value-nya akan hilang. Oke, semoga kita semua dilindungi Tuhan dan kita bisa bertahan melalui pandemi ini. Sukses selalu, sampai jumpa di video yang lainnya.